Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali. Kita masih bersama buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan siang ini kita masih diberi kesehatan, diberi kehidupan, dan masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam dan iman, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga nikmat-nikmat tersebut untuk kita semua. Selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita. Terakhir kita membahas tentang pentingnya menanamkan sifat malu pada diri kita. Dan berikut ini kita akan lanjutkan dengan satu sifat juga yang mesti kita miliki, yaitu keistiqomahan. Ya, tentunya ini adalah salah satu kita katakan akhlak yang sangat penting untuk dimiliki, yaitu keistiqomahan, konsistensi kita di dalam menaati Allah dan Rasul-Nya. Dan ini pada hakikatnya adalah merupakan gambaran dari hubungan antara iman dan akhlak, yaitu kita memiliki keistiqomahan di dalam meniti dan berjalan di atas siratal mustaqim. Karena manusia pada hakikatnya seperti musafir yang sedang menempuh perjalanan untuk kembali ke kampung halaman. Kita mengembara di alam dunia ini untuk memenuhi kantong-kantong, pundi-pundi perbekalan akhirat kita. Kampung halaman yang kita tinggalkan dan kita ingin kembali ke situ. Kampung halaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan ciptakan untuk bapak kita Adam. Allah berkata di dalam kitabnya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berfirman, yaitu Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Itu adalah tempat yang Allah siapkan untuk Adam dan Hawa serta anak keturunan mereka, sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan keduanya dari surga karena kesalahan yang keduanya perbuat. Dan tentunya anak cucu Adam, kita sebagai anak cucu Adam ingin untuk kembali ke kampung halaman tersebut. Namun itu tidak mudah, karena ada iblis yang selalu menghalangi dan mengerahkan segala upaya mereka untuk agar menyimpang dari jalan yang mengantarkan ke kampung halaman tersebut.
Maka siapa saja yang sanggup istiqomah dalam mengikuti petunjuk pedoman yang membawa mereka ke kampung halaman, itulah yang akan beruntung, yang akan menang. Dan siapa yang menyimpang, melenceng dari petunjuk tersebut, ya niscaya dia akan tersesat dan dia tidak akan sampai ke kampung halamannya. Istiqomah itu juga bermakna teguh pendirian ya di dalam menjalankan tauhid dan beramal soleh, dan juga bisa diartikan sebagai konsistensi di dalam menempuh as-siratal mustaqim, yaitu Islam, dan tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri. Dan istiqomah ini terwujud dengan melakukan segala perkara yang Allah perintahkan, baik yang lahir maupun yang batin, dan meninggalkan segala bentuk larangan. Dan tentunya istiqomah itu bukan berarti kita tidak berdosa, ya, tidak berbuat dosa. Tidak akan mungkin istiqomah kalau dimaknakan atau diartikan tidak berbuat dosa. Karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam ditakdirkan memang berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang segera bertaubat. Itu salah satu hikmah di balik kenapa manusia masih berbuat dosa. Ya, untuk Allah melihat dan menguji siapa yang mau kembali dan siapa yang tidak mau kembali. Siapa yang mau bertaubat dan siapa yang tidak mau bertaubat. Siapa yang mau meminta ampun kepada Allah, siapa yang ingin meminta ampun kepada Allah, dan siapa yang tidak mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah suka hambanya meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada dirinya. Itu sebaik-baik hamba. Maka kalaulah istiqomah itu diartikan tidak buat dosa sama sekali, itu tidak mungkin. Itu bukan arti dari istiqomah. Istiqomah adalah tetap berada di jalur, walaupun kadang-kadang kita berbelok ke kiri dan ke kanan, menoleh ke kiri dan ke kanan. Manusia silap dalam hidupnya, ya dia tanpa sadar kadang-kadang sudah berbelok ke kanan, berbelok ke kiri, keluar dari jalurnya. Namun yang beruntung adalah yang segera kembali ke jalur tersebut. Dia sadar bahwa dia berada di jalur yang salah. Dia sadar dia sudah berbelok, lalu dia kembali ke jalur. Dia kembali ke tracknya yang membawa dia kepada tujuannya. Nah, itulah hamba yang beruntung dengan keistiqomahannya. Dan itu yang kita inginkan. Dan untuk tetap berada di jalurnya, on the track, ya diperlukan beberapa faktor ataupun beberapa unsur. Ya seperti ya kita katakan dijelaskan oleh Ibnul Qayyim ya di dalam buku Madarijus Salikin. Beliau mengatakan seorang itu dituntut untuk istiqomah. Apa yang perlu diistiqomahkan yaitu perkataan. Dalam perkataannya, perbuatannya, perilakunya, niatnya. Ya itu adalah unsur-unsur yang membuat orang itu istiqomah. Ya dimulai dari lisan. Ya, kata-kata perkataan. Ya, istiqomah di dalam perkataan, istiqomah dalam perbuatan, dalam akhlak, dan bahkan di dalam niat. Ya, dalam istiqomah kita bicara akhlak di sini ya. Ini kaitannya dengan buku ini ya, istiqomah di dalam akhlak. Jadi Ibnu Qayyim menjelaskan istiqomah itu adalah dituntut ya dalam perkataan, perbuatan, perilaku ataupun akhlak dan niat. Ya, nah, ya yang berkaitan dengan buku ini tentunya di dalam perilaku ataupun akhlak ya perlu istiqomah. Sabar kita perlu istiqomah. Kadang-kadang kita nggak istiqomah sabarnya, ya. Lemah lembut kita juga kadang-kadang nggak istiqomah. Kadang-kadang muncul kasarnya. Jujur kita juga kadang-kadang nggak istiqomah. Kadang-kadang muncul bohongnya, ya. Ya, kesantunan kita juga kadang-kadang tidak istiqomah, muncul kecerobohan kita. Ya, demikianlah ya. Istiqomah juga dituntut di dalam akhlak, ya di dalam perilaku kita. Dan itu tentunya tidak mudah. Ya, untuk bisa istiqomah di atas perilaku yang lurus. Ya, nah memang manusia itu memang ditakdirkan punya kelemahan dari ilmu yang mereka miliki.
yaitu lupa. Itu kelemahan ilmu manusia. Sepintar-pintarnya orang, setinggi-tingginya IQ yang dimiliki oleh seseorang, pasti dia ada lupa. Itu nggak bisa. Itu bukan sesuatu. Itu bukanlah bukan perkara yang bisa dihindari oleh siapapun. Ya pasti akan lupa. Itulah lemahnya ilmu manusia. Ya, didahului dengan ketidaktahuan atau kejahilan dan diakhiri dengan lupa. Kita lupa. Ya, banyak dosa-dosa yang kita lakukan, perilaku yang menyimpang yang kita kerjakan, ya, tergelincirnya lisan yang kita ucapkan, ya, banyak itu disebabkan faktor lupa. Kita lupa. Ya, padahal kadang-kadang semua pelanggaran itu kita tahu ilmunya, bukan nggak tahu. Kita tahu. Bahkan baru ngaji kemarin, baru dengar. Ya, baru didengar tadi kadang-kadang. Tapi beberapa menit kemudian, ya, nggak sampai jam-jaman, ya. Apalagi harian, bulanan, tahunan begitu. Baru tadi, beberapa jam yang lalu kita dengar, ya kita jatuh dalam perbuatan yang kita dengar itu. Padahal kita baru dengar ilmunya. Baru lengket di hati kita. Tiba-tiba lupa. Ya, seperti itu kejadiannya. Ya, bukan kita nggak ngaji, kadang-kadang kita ngaji. Maka jangan heran ada pertanyaan, Ustaz, ada orang yang ngaji tapi melakukan iya. Selama dia manusia, ilmunya pasti ada lupanya, siapapun itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut Adam lupa, fanasiya Adam rabbahu faghawa. Itu salah satu faktor ataupun penyebab Adam melanggar perintah Rabb-nya, yaitu lupa. Ya, Adam alaihissalam yang diciptakan Allah langsung jadi tanpa proses, artinya semuanya akal Adam itu sempurna ketika diciptakan. Enggak seperti kita melalui proses dari kecil, kemudian dari balita, kemudian kita menjadi anak kecil, menjadi remaja, dewasa, jadi orang tua. Itu sudah berkembang, ya. Ya wajar kalau ini ilmu kita ini banyak lupanya gitu. Adam yang Allah ajarkan semua nama-nama ilmu, tapi akhirnya juga lupa. Itu lemahnya kita itu. Maka kenapa kita harus terus-menerus menuntut ilmu, bahkan kita mendengar perkara yang sama berkali-kali, hingga ada pepatah yang mengatakan lancar kaji karena diulang. Untuk mengantisipasi lupa. Tapi lupa itu pun juga nggak bisa kita hindari. Ya, nah demikian. Ya, maka untuk bisa istiqomah di dalam perilaku itu perlu, ya kita katakan kesungguhan tentunya. Ya, mujahadah yang kuat, yang sungguh-sungguh. Kalau tidak, maka kita di dalam hidup ini banyak lupanya daripada ingatnya. Ya, walaupun kita ya yang menuntut ilmu ini ya, lain cerita yang memang sengaja menjahilkan dirinya. Itu di luar pembicaraan itu. Orang yang sengaja menjahilkan dirinya, yaitu tidak menuntut ilmu. Ya. Nah, itu sudah di luar pembicaraan sebenarnya, ya. Nggak ada cerita lupa, memang nggak tahu, ya. Nah, ini yang menuntut ilmu dan tahu dan dia lupa. Ya, nah demikian. Ya, tapi ya ada satu hal Nabi mengatakan ini dalam hadis, la yuldawul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu pantang disengat dari satu lubang dua kali. Gitu ya. Artinya dia jatuh dalam lubang yang sama berkali-kali, itu bukan karakter mukmin. Ya, karena mukmin mungkin jatuh sekali, tapi tidak untuk yang kedua kali. Mungkin dia jatuh dalam dosa sekali, tapi tidak untuk yang kedua kali. Itu sifat seorang mukmin. Dia mungkin lupa berbuat dosa, tapi itu dijadikan sebagai pelajaran yang selalu dia ingat, sehingga dia tidak jatuh dalam kesalahan yang sama itu berkali-kali. Karena banyak orang yang ya sudah jatuh dalam kesalahan yang sama itu berkali-kali. Kalau dosa yang paling besar yaitu murtad, ya, itu 3 kali ya. Batasnya 3 kali murtad nggak diterima lagi. Ya, itu kita kata dosa yang paling besar lah ya, murtad dari Islam ya. Itu 3 kali ya. Lebih dari itu nggak diterima lagi. Karena dianggap main-main.
Nah, itu dosa yang besar ya. Itu dosa-dosa ya kita ya biasa kita lakukan hari-hari ya. Yang mungkin kita anggap kecil tapi juga besar seperti ghibah misalnya. Ya kita sadar ghibah itu dilarang. Udah kita dengar berkali-kali itu. Ya, banyak kajian dan terus diulang-ulang dan memang pantas untuk diulang-ulang berkali-kali. Kadang-kadang jiwa ini memberontak dengan mengatakan, bosan saya mendengarkannya. Padahal jiwa itu perlu untuk mendengarkan itu berulang-ulang seperti palu yang diketuk berkali-kali untuk menghancurkan tembok itu. Kalau sekali pukul nggak hancur dia. Ya, nah demikian. Ya, jiwa berteriak bosan padahal ya kita perlu itu untuk diulang-ulang. Ya, toh diulang-ulang pun kita lupa. Ya, kita lupa itu. Ya, kita jatuh lagi dalam kesalahan yang sama. Hari ini, besok, besok lusa, terus ya seolah-olah kita tidak berhenti dari ghibah. Yang kita ilmui, ya, yang kita ketahui, yang sering kita dengar. Nah, ya memang perlu kita ulang-ulang itu. Maka ya tadi pepatah mengatakan lancar kaji karena diulang. Ya, ilmu itu perlu kita kokohkan hingga menjadi satu keyakinan ya yang selalu menuntun kita. Ya, caranya salah satunya adalah dengan mengulang-ulangi ilmu. Ya, mengulang-ulangi ilmu. Maka jangan sekali-kali kita katakan, wah saya bosan mendengarnya. Sudah berkali-kali saya dengar itu. Ya kalau seperti itu, ya kemungkinan ya untuk bisa istiqomah itu tidak mungkin. Ya, kalau kita punya sikap seperti itu, kita bosan terhadap ilmu, kita bosan mendengarkan nasihat, karena kita anggap sudah kita dengar berkali-kali. Ya, kalau kita mau jujur sama diri kita, tadi kita contohkan, kita mendengar nasihat-nasihat tentang jujur misalnya, tentang sabar misalnya, tentang banyak hal ya, yang sering kita dengar. Ya, tapi seringnya kita langgar. Ya, kita lupa itu. Kita jatuh lagi dalam kebohongan, kita jatuh lagi dalam ghibah, kita jatuh lagi dalam dusta. Kita tidak juga belum bisa mendudukkan sabar itu pada diri kita. Ya. Maka disinilah arti dari istiqomah itu, yaitu kita cepat kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali kepada as-siratal mustaqim. Nah, semua itu hanya bisa terlaksana dengan izin Allah, melalui pertolongan Allah dan melalui kehendaknya. Maka istiqomah itu sangat erat hubungannya dengan doa ya. Itu satu faktor yang nggak bisa diabaikan. Ya, terus menuntut ilmu, mengulang-ulang ilmu ya. Dan terus berdoa, memohon kepada Allah dimudahkan untuk bisa istiqomah. Kalau tidak, nggak bisa terlaksana itu. Ya, karena ini bisa terjadi karena izin Allah, dengan pertolongan Allah, dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu doa yang diajarkan Nabi kepada para sahabat adalah ya berkaitan dengan istiqomah ini adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, dengan itu kita terbantu untuk bisa istiqomah. Jadi faktor doa juga harus terus kita minta kepada Allah. Ya, doa ini dibaca terus-menerus. Nabi senantiasa membaca doa ini. Ya, doa yang disebutkan di dalam hadis paling banyak dibaca oleh Nabi. Ya. Sehingga salah seorang sahabat menjelaskan ketika ditanya, doa apa yang paling sering engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sahabat itu menyampaikan hadis tersebut, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang paling sering didengar ya oleh sahabat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin kita baca doa itu sekali seumur hidup mungkin. Ya, atau hanya pada saat-saat ingat saja mungkin. Padahal ini ya seharusnya menjadi doa yang terus-menerus kita baca. Karena kita perlu itu, ya, tanpa pertolongan Allah, tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah cabut ilmu itu ya dari kita dengan lupa tadi.
ya lupa kita dan jatuh lagi dalam dosa yang sama. Ya, kadang-kadang kita juga heran terhadap diri kita sendiri. Kenapa saya lakukan itu lagi? Ya, kita bertanya-tanya sama diri kita. Kita heran kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita buat salah itu. Kenapa saya buat itu lagi? Kenapa saya buat itu lagi? Tapi begitulah kenyataannya, ya. Nah, disitulah kita perlu untuk ya selalu berdoa kepada Allah, terus menuntut ilmu, ya. Eh, ada yang berkata dan ini sungguh sangat kita katakan naif sekali dan ya ada perkataan yang mengatakan ya ilmu itu sampai kapan? Ada yang berkata seperti itu. Dia merasa sudah bosan, sudah muak, sudah jemu dengan ilmu. Ilmu terus nuntut ilmu sampai kapan ini? Ya, menuntut ilmu itu bukan sekedar kita tahu, salah itu. Kalau saya sudah tahu itu bukan masalah tahu. Ya, ilmu itu bukan sekedar pengetahuan di dalam Islam. Agama kita ini ilmu bukan sekedar kita tahu. Lebih dari itu, yaitu munculkan refleks dari diri kita untuk selalu ingat pada kondisi-kondisi kita perlu. Makanya yang namanya hafalan, hifz itu adalah kemampuan kita menghadirkan sesuatu pada waktunya. Ketika kita perlu sabar, kita ingat sabar gitu ya. Muncul spontan begitu. Ketika kita perlu berlemah lembut, muncul lemah lembut itu. Ya, ketika kita perlu jujur, muncul jujur itu. Ya, kemampuan untuk menghadirkan apa yang kita ingat, apa yang kita tahu pada saat dibutuhkan. Ya, nah kan percuma ya, sabar misalnya tidak pada tempatnya. Ya, ada banyak orang yang telat sabarnya. Dia sudah mengamuk, dia sudah menunjukkan kejengkelannya, menunjukkan kemarahannya, emosinya. Baru setelah itu dia berkata sabar. Arti tidak istihdar sabarnya. Ilmunya belum istihdar. Ya, hafalannya tentang ilmu itu belum istihdar. Ya mungkin selama ini ilmu kita sekedar tahu ya, maka sebagian orang yang bosan dengan ilmu dan berkata, ilmu terus, nuntut ilmu terus, itu aja, sampai kapan katanya begitu, berontak dia. Ya padahal ya perlu kita sadari ya bahwa menuntut ilmu, kita hadir di majelis ilmu itu, walaupun materi itu sudah berkali-kali kita dengar, bukan sekedar kita tahu apa yang kita dengar itu, tapi bagaimana itu menjadi sesuatu yang melekat pada hati kita dan bisa kita munculkan saat-saat kita perlukan. Nah, begitu. Pada saat kita otomatis dia muncul. Ya, otomatis dia muncul. Ya, kita ingat pada saat kita perlu itu. Ya, tidak lagi telat. Ya, atau orang tell me ya, telat mikir. Ya, ketika perlu justru nggak muncul, justru muncul sebaliknya. Ketika dia perlu sabar nggak muncul sabar, yang muncul justru sebaliknya. Ketika dia perlu jujur, dia justru memunculkan sebaliknya. Ketika dia perlu berlemah lembut, dia justru menampilkan sebaliknya. Nah, demikian ya. Jadi menuntut ilmu itu bukan sekedar kita tahu. Kita sudah sering tahu itu karena kita sudah sering dengar. Ya, tapi bagaimana itu bisa melekat dan menjadi suatu yang terrefleksi pada diri kita. Nah, itu yang sulit. Nah, itu yang berat ya. Nah, disitulah kita perlu ya mengulang-ulang ilmu kita. Ya, duduk di majelis. Ya, jangan katakan lagi, itu sudah berkali-kali saya dengar. Ya, buku ini aja udah 2 kali kita tamatkan. Ya, mungkin yang ingat ya. Ya, ensiklopedia ini sengaja kita ulang. Ini sampai 2 kali kita ulang. Ya, nah demikian. Ya, jadi bukan sekedar kita tahu apa yang ada, apa yang sering kita dengar, bukan itu. Nah demikian. Ya, dan menanamkan suatu keyakinan tentang ilmu yang kita miliki sehingga dia menjadi suatu yang terus diingat. Ya, terus diingat. Nah demikian. Maka istilah lain yang Allah pakai untuk ilmu itu adalah zikir. Ingat. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri. Ya. Maksudnya ahlul ilm. Jelas yang dimaksud dengan zikir di situ ahlul ilm karena awalnya itu didahului dengan perintah untuk bertanya.
Bertanya tentunya kepada orang yang berilmu, tapi Allah gunakan ungkapan ilmu itu dengan dzikir. Karena ilmu itu dzikir. Ingat. Kalau nggak ingat, belum jadi ilmu dia. Pada saat dibutuhkan ya. Nah, kita mungkin hafal. Tapi begitu kita maju jadi imam, buyar semua. Ya dianggap nggak hafal. Ya. Maka hafalan itu, zikir itu, atau hifz itu adalah sesuatu yang bisa kita munculkan kapan kita perlukan. Nah ini memiliki hal seperti ini yang perlu ya usaha yang terus-menerus tadi, yaitu terus mengulang-ulang ilmu. Nah demikian ya, maka tidak ada ungkapan itu dari para salaf dulu yang bosan dengan ilmu gitu. Ya, karena akhir-akhir ini juga banyak yang ya apa namanya, yang ya sebagian orang merasa ilmu itu ada akhirnya begitu ya. Nah, itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir mereka ada sesuatu yang lain lagi. Ya, berarti ilmu belum ya menjadi sesuatu yang melekat pada diri mereka. Ya, nah demikian. Sehingga ada ada semacam apa namanya keinginan bagi mereka untuk berpisah dari ilmu, menyudahi diri dengan ilmu itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Salah seorang ulama ahli hikmah ada yang berkata, ini dinukil oleh Ibnul Qayyim di dalam buku Madarijus Salikin ya. Ia berkata, ulama itu berkata, hendaklah kamu menjadi seorang hamba yang istiqomah. Ya, bukan hamba yang berorientasi mengejar karomah atau kemuliaan selama hidup di dunia. Ya. Karena nafsumu terus bergerak untuk mengejar kemuliaan. Sedangkan Rabbmu memerintahkanmu supaya istiqomah. Nah ini kaitannya antara istiqomah dengan kemilau dunia ya. Ad-dunya hulwatun khadirah, kata Nabi. Dunia itu manis dan hijau, indah. Ya, nafsu kita tergerak untuk mendekatinya, untuk mengejarnya. Ya itu merupakan suatu yang fitrah lah pada manusia. Manusia suka kepada keindahan, manusia suka kepada sesuatu yang lezat, yang enak, yang manis. Itu adalah sesuatu yang memang ada dalam diri mereka. Dan dunia diciptakan seperti itu. Ya, nafsu kita terus bergerak untuk mengejar itu. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk istiqomah. Justru menahan diri dari itu. Karena kadang-kadang nggak bisa disatukan antara istiqomah dengan mengejar dunia. Ini satu hakikat yang perlu kita pahami juga. Ya, kita nggak akan bisa menggabungkan antara dunia dengan istiqomah. Itu satu yang sulit untuk digabungkan. Itu ya. Dan Nabi juga dikasih pilihan antara ya dunia dan kenikmatannya dengan kampung akhirat. Nabi memilih kampung akhirat. Ya, itu suatu yang di opsi yang diberikan Allah kepada nabinya untuk dipilih. Mana yang dipilih? Dan Nabi memilih kampung akhirat. Abu Bakar mengetahui isyarat itu ya bahwa bahwa ini tidak lama lagi Nabi akan pergi meninggalkan mereka pada saat itu ya. Hingga Abu Bakar menangis. Nah, demikian. Ya, karena beliau mengetahui isyarat itu. Jadi kadang-kadang kita menggabungkan antara dua hal itu ya suatu hal yang mustahil ya di dalam hidup dunia ini ya, antara menggabungkan ya kesuksesan dunia dengan keistiqomahan. Kadang-kadang ada harga yang harus kita bayar ya. Kita mau istiqomah sementara kita masih mau dunia juga ya, masih mau bergelut untuk memperebutkan bangkai ya. Ya, dunia diibaratkan seperti itu. Ini suatu yang tidak mungkin. Ya, kita memperebutkan bangkai, ya nggak dapat bangkai itu kita pasti bau. Tapi kalau kita menjauh darinya, tidak kita mendekatinya, kita tidak mau berebut untuk memilikinya ataupun mendapatkannya, kita akan selamat. Itu. Tapi kita tak dapat bangkai itu. Tapi bangkai ini nggak terlihat seperti bangkai. Tidak tercium baunya, justru baunya yang tercium adalah bau yang harum. Tampilan yang nampak, tampilan yang indah. Nah demikian.
Ya, ini suatu ujian ya yang Allah berikan kepada manusia. Ya, nah demikian suatu hal yang kadang-kadang nggak bisa kita satukan di dalam hidup. Dan pada akhirnya kita harus memilih. Dan kita banyak lihat banyak orang-orang yang meninggalkan dunianya dan fokus kepada akhiratnya. Lebih-lebih lagi orang-orang yang Allah berikan usia yang panjang. Ya, ini beruntung saya katakan kepada para pemirsa kaum muslimin dan muslimat khususnya yang sudah berusia senja dapat usia 50 tahun ke atas. Itu sebenarnya suatu keuntungan ya. Orang yang diberi umur 50 tahun ke atas karena dia banyak melihat tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanda yang tidak dilihat oleh anak-anak muda mungkin. Anak-anak muda mungkin nggak mengerti itu. Tapi orang tua, orang yang sudah diberi usia senja, apalagi 60 tahun, Allah angkat uzur sebenarnya. Kenapa? Karena sudah sangat banyak tanda-tanda yang Allah nampakkan kepada mereka dan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Untuk apa? Untuk tidak ragu lagi, yakin memilih akhirat. Berorientasi kepada kampung akhirat. Ya, berhenti dari mengejar bangkai tadi. Kalau usia sudah sampai taraf seperti itu atau pada batas itu, 60 tahun Allah angkat uzur itu. Kalau tidak memperbaiki dirinya, Allah tidak akan memberi uzur lagi. Karena sudah banyak tanda-tanda yang Allah berikan kepada mereka yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Ya, harusnya ya istiqomah itu menjadi suatu yang sudah melekat pada diri mereka. Ya, harus bisa lebih istiqomah lagi. Ya, tidak tergoda lagi dengan dunia dan bisa menggeser pandangan mereka dari dunia ke akhirat. Nah, demikian ya. Kalau tidak, maka yang berlaku adalah pepatah orang tua kita, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Ya. Nah, kalau nggak istiqomah juga di usia-usia seperti itu, ya sudah, nggak ada kata yang bisa diucapkan selain innalillah mungkin ya. Nah demikian. Ya, dan mungkin tantangan yang berat untuk istiqomah di usia-usia muda tentunya ya, di mana keinginan mengejar dunia masih kuat, ya sementara satu sisi dituntut untuk istiqomah, kadang-kadang dua perkara itu tidak bisa digabungkan, harus memilih ya karena masih muda lebih banyak memilih dunia, ya hingga akhirat kadang-kadang terluput ya dari kita. Tapi untuk orang yang sudah berusia lanjut, ya nggak ada lagi. Sebenarnya nggak ada lagi pilihan. Ya, Nabi mencontohkan kepada kita ketika beliau tanpa hakul yakin, tanpa ragu milih akhirat kamu, akhirat daripada kerajaan dunia yang Allah tawarkan kepada beliau. Ya, nah demikian. Itu menjadi contoh bagi kita. Nah, Ibnu Qayyim juga berkata, aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guruku kata beliau, ya luar biasa Ibnu Qayyim ini ya. Beliau banyak mengambil ilmu dari Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hingga beliau juga digelari Syekhul Islam As-Tsani, ya, bahwa dia adalah Syekhul Islam yang kedua setelah Ibnu Taimiyah, guru beliau, mengatakan, kemuliaan terbesar pada diri seorang hamba adalah bisa tetap bisa menepati akhlak istiqomah, yaitu bisa beristiqomah. Dan beliau berkata, istiqomah wal karomah. Ya, istiqomah itu adalah hiyal karomah. Itulah dia karomah. Karomah yang sesungguhnya adalah orang yang bisa konsisten istiqomah. Kadang-kadang kita iri ya, iri dalam arti kata yang positif, ghibtah, kepada orang yang bisa istiqomah dalam hidupnya. Karena nggak semua orang bisa melakukan seperti itu. Ya, bisa istiqomah ya, dalam beramal soleh, dalam berakhlak, ya, dalam perkataan, ya, yang bisa nampak ya. Kalau niat kan, wallahu alam itu kan amalan hati. Tapi perkataan, perbuatan, perilaku, ya ini satu yang bisa kita lihat itu luar biasa. Ya, nah bisa istiqomah di dalam ibadah misalnya. Salah satu tipsnya ya seperti kata Nabi SAW,
Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ya, salah satu tips untuk bisa istiqomah ya yaitu apa? Apa namanya? Tidak memaksakan diri dan dalam perbuatan ya di dalam amal ibadah tidak memaksakan diri dan menyesuaikan diri dengan kemampuan kita, tapi kita bisa menjaga konsistensi amal ibadah itu walaupun sedikit. Maka kita takjub ya melihat seorang yang istiqomah bisa dalam melakukan sholat malam misalnya ya. Bisa terus-menerus, konsisten, tidak putus. Walaupun sedikit dia mengerjakannya tidak banyak-banyak, mungkin 3 rakaat setiap malam. Tapi itu bisa bertahan sampai 60 tahun sepanjang hidupnya sampai dia mati, itu luar biasa. Itu sesuatu yang susah itu. Ya, ketimbang amal kita itu ya apa namanya? Euforia sesaat istilahnya. Luar biasa, lagi semangat nih, tiba-tiba hilang, tenggelam amal itu nggak pernah ditemukan lagi pada dirinya. Ya sebenarnya tidak seperti itu yang diharapkan. Ya dan tentunya pengaruhnya terhadap jiwa juga berbeda. Amal yang bisa, ibadah yang bisa kita pertahankan dalam waktu yang lama dengan ibadah yang cuma bertahan sesaat, pengaruhnya terhadap jiwa itu berbeda. Kalau kita bisa konsisten mengerjakan misalnya salah satu ibadah ya, salat malam terus menerus ya, walaupun sedikit, itu pengaruhnya lebih besar daripada kita mengerjakan sholat malam dalam waktu yang lama, mungkin semalaman suntuk ya atau nyaris semalaman, tapi cuma bertahan sepekan gitu. Habis itu hilang. Pengaruhnya terhadap jiwa kecil dibandingkan dengan amal yang mungkin 1 rakaat setiap malam tapi bertahan 50 tahun misalnya. Nah, itu lebih memberikan pengaruh efek kepada jiwa daripada yang kayak borongan tadi ya. Ya. Kemudian amal seperti apa namanya? Seperti bisa dikatakan kalap juga. Euforia sesaat ya, setelah itu dia tinggalkan sama sekali. Bahkan itu termasuk perkara yang makruh. Itu disebutkan di dalam buku Mausu'ah Manahij Syariah, larangan-larangan ensiklopedia larangan syariat. Termasuk perkara yang dilarang adalah makruh hukumnya, yaitu meninggalkan sholat malam bagi yang sudah biasa mengerjakannya. Lalu dia tinggalkan sama sekali, itu makruh. Nabi berkata, "Ya Abdullah, la takun misla fulan." Wahai Abdullah, jangan jadi seperti si fulan. Kana yusallil lail summa tarakah. Dulu dia sholat malam, kemudian dia tinggalkan itu. Nah demikian. Ya menuntut ilmu juga sama sebenarnya dengan itu. Konsistensi di dalam menuntut ilmu. Amal ibadah yang namanya menuntut ilmu. Ya, yang penting itu konsistensi kita dalam menuntut ilmu. Ya, nggak ada kata bosan, jemu, boring dan sejenisnya ya seperti sebagian orang hari ini yang sudah hilang dari majelis ilmu. Ya merasa itu aja kajiannya. Orang yang berkata seperti itu, yang berkata itu saja kajiannya, ya memangnya dia bisa mengingat ilmu itu terus-menerus. Mungkin nggak ada yang tersisa dalam kepalanya mungkin. Ya, lalu dia berkata seperti itu sangat naif sekali. Kita mengatakan, itu aja. Padahal nggak ada yang kita ingat. Kita bolak-balik jatuh dalam dosa yang sama terus-menerus. Lalu kita berkata, itu aja. Itu sombong terhadap ilmu sebenarnya. Nggak pantas seorang penuntut ilmu berkata seperti itu. Ya, apa salahnya lah kita ulang-ulang ilmu itu terus-menerus. Ya, nah, mungkin kita perlu untuk terus menancapkan ilmu itu di dalam hati kita. Lalu setan berbisik di telinga kita, itu kan sudah kamu berkali-kali, sudah. Akhirnya dia tidak muncul lagi di majelis ilmu karena menganggap dirinya sudah senior. Ini dari mana perasaan seperti itu? Yang merasa sudah senior di dalam ilmu, sudah tidak perlu dengar lagi, sudah sampai di puncak ilmu. Ya, nah kalau kita sombong terhadap ilmu, maka ilmu akan lari dari kita. Ya, nah demikian. Nah, jadi keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu juga perlu kita jaga. Nah, sebagian orang ya ada euforia ya menuntut ilmu, wah pagi sore siang malam semua majlis datangi, tapi bertahan cuma 1 bulan. 1 bulan. Bisa bertahan 1 tahun itu luar biasa. Cuma 1 bulan itu. Ya. Bulan berikutnya
2 bulan berikutnya, 3 bulan berikutnya, nggak muncul lagi batang hidungnya. Entah kemana, hilang. Kemana si fulan? Wah, sekarang sudah jadi pebisnis, sudah jadi tajir, dan lain sebagainya, sibuk yang lain. Ternyata menuntut ilmu cuma sekedar batu loncatan saja. Ya, dia datang ke majelis ilmu juga sebenarnya bukan dia perlu ilmu itu. Ya, macam-macam lah orang datang ke majelis ilmu ya. Nah, ya memang ada hikmahnya, semua ada manfaatnya kita hadir ke majelis ilmu. Cuman manfaatnya itu bertahan atau tidak. Ya tergantung kepada niat masing-masing. Karena Allah juga berkata, Nabi juga berkata, wa inna malikul limri'in ma nawa. Nah demikian juga perilaku kita terhadap ilmu. Kalau ilmu kita perlakukan seperti itu, ya ilmu juga menjauh dari kita. Maka kita menjadi orang yang banyak lupanya, begitu, banyak khilafnya, nah, banyak alfalnya, banyak lalainya, banyak lengahnya. Maka sebut tadi yang cocok untuk kita adalah hamba yang ghafil, hamba yang lalai. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Itulah mengapa kita harus terus berikhtiar untuk menuntut ilmu ya. Nah demikian, dan bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Itu di dalam amal perbuatan, amal ibadah yang kita lakukan. Untuk istiqomah di situ juga merupakan suatu hal yang berat ya. Nah demikian. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah tadi ya, bahwa karomah yang sebenarnya itu adalah kita bisa istiqomah. Nah demikian. Yaitu hakikat karomah yang sebenarnya ya, yaitu hamba itu bisa istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah demikian. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir usia kita ya, dan kita berharap kita bisa istiqomah sampai di penghujung usia dan kita mendapatkan husnul khatimah, yaitu kesudahan yang baik ya dengan istiqomah tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembahasan kita tentang istiqomah. Ini mukadimah pembahasan dari istiqomah. Nanti kita lanjutkan lagi ya pembahasan tentang istiqomah ini di kesempatan yang akan datang insyaallah. Nah demikian saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan istiqomah dalam beramal. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Baik, pertanyaan pertama kami awali dari pesan singkat dari Umu Zaki dan beberapa penanya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, alhamdulillah sekarang informasi dan ilmu syar'i bisa tersampaikan secara online kepada masyarakat. Salah satunya saya mengikuti kuliah online untuk mendapatkan ilmu agama. Setiap ilmu yang disampaikan Ustadz atau Ustazah saya catat. Permasalahannya ialah sepertinya saya belum mampu untuk mengamalkannya secara keseluruhan dan disampaikan ke orang lain. Dan semakin banyak tahu, maka semakin menjadi takut atas dosa. Apakah syaitan yang membuat diri menjadi was-was dalam hati, Ustaz? Mohon nasihatnya, syukur. Iya, ini termasuk salah satu syubhat yang dibisiki setan ke telinga kita. Untuk apa kamu banyak tahu, kamu tidak bisa melakukannya, kan begitu ya. Nah, kita tahu aja nggak kita lakukan, apalagi nggak tahu. Mungkin logikanya seperti itu yang perlu kita bangun untuk menepis was-was setan tadi. Kita tahu aja, belum tentu kita ada keinginan ya, ada muqaddimah untuk melakukannya. Ya dengan tahu tadi ya, dengan kita tahu, kita ngaji, kita belajar, nuntut ilmu, apalagi sekarang katanya online kan begitu ya. Nah kita tahu kita punya titik untuk memulainya, yang namanya kemauan, ya. Nah, kemauan, ada kehendak untuk melakukannya, walaupun belum terlaksana. Ya mungkin terus-menerus kita belum yakin, belum mengkristal ya di dalam hati kita. Kita perlu terus-menerus mendengarnya, mungkin lama-lama tergerak kita ya. Coba bayangkan kita nggak tahu. Kita nggak pernah dengar dan tidak ada titik itu, tidak ada muqaddimah untuk melakukannya. Kapan bisa terlaksana itu?
Mungkin yang terlaksana sebaliknya, yang bertentangan dengan apa yang kita mau itu. Ya, maka kita berada di jalur ilmu itu termasuk salah satu kebaikan yang Allah inginkan dari kita. Itu sabda Nabi, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya taufik untuk mendalami agama. Itu taufik dari Allah. Artinya Allah ingin kebaikan. Ya, walaupun belum terlaksana ya. Ya. Dan mustahil juga kita baru dengar ilmu melaksanakan semuanya. Kita saja, ya kalau ditanya kan banyak bertanya, "Ustadz, nulis buku ini apa sudah diamalkan semua?" Ya tentunya ini salah satu ikhtiar kita. Kita berbagi ilmu, sharing ilmu melalui tulisan ini. Ya kita berusaha kan begitu, kita tahu dan kita minimal kita punya titik. Kalau nggak ada titik, nggak ada garisnya. Kita ada kemauan, ada muqaddimah untuk membuka amal itu terjadi. Kalau enggak, kapan terjadi? Ya, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang berakhlak kalau kita tidak pernah belajar? Muncul begitu saja, itu nggak mungkin juga. Ya, nah demikian. Itu lebih mustahil lagi ya. Nah, kalau lah ya kita tahu, kita belajar ini ya, itu satu hal yang berat ya. Kita lakukan, ya kenyataannya masih banyak yang belum kita lakukan, apalagi kita nggak tahu. Boleh dikatakan mustahil itu. Mustahil kita bisa melaksanakannya. Ya, mungkin yang terjadi justru sebaliknya ya. Nah demikian. Kita mau sabar, justru yang muncul nggak sabar karena kita nggak tahu. Ya kita mau berlemah lembut, kita tidak bisa berlemah karena kita nggak tahu bagaimana berlemah lembut, berakhlak itu gimana, kita nggak tahu. Nah demikian juga yang lainnya. Ya, nah demikian. Jadi jangan pernah merasa rugi dengan ilmu yang sudah kita miliki. Ya, nah Allah Maha tahu lah apa yang jadi tujuan kita menuntut ilmu. Kalau kita bersungguh-sungguh ingin melaksanakannya, walaupun belum terlaksana ya, tapi ada kemauan, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala satu hari kelak memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. Ada orang yang ngaji tapi masih merokok. Berkali-kali dia dengar tentang rokok itu. Terus dia mungkin karena hawa nafsu yang masih menguasai, dia mengatakan, fulan aja masih merokok, katanya kan gitu ya. Wah, si fulan merokok nggak mati-mati, katanya gitu ya. Nah, itu mungkin terjadi ya. Tapi kalau dia terus-menerus mendengarkannya ya, dia ilmu itu terbangun sedikit demi sedikit, dia kemudian tersentuh hatinya. Ya. Begitulah ya prosesnya terjadi. Akhirnya dia meninggalkan itu. Ya, nah demikian, meninggalkan itu. Dan meninggalkan sesuatu karena ilmu itu biasanya lebih bertahan daripada macam orang kalap meninggalkan rokok kemudian sebulan kemudian merokok lagi kan gitu ya. Karena bukan karena ilmu dia meninggalkan itu ya. Nah, biarkan ilmu itu membangun sesuatu pada diri kita. Itu fungsinya ilmu. Nah, demikian ya. Nah, jadi ya ada yang masih merokok kan begitu ya, ada yang mungkin masih klimis, ya nggak tahu dia sunnahnya kan begitu ya, masih banyak macam-macam. Kalau kita hadir di majelis ilmu kan macam-macam model manusia di situ ya. Tapi ya semuanya duduk di majelis ilmu. Ya nggak boleh kita usir ya karena dia belum, jangan, biarkan dia dengar kan begitu. Di zaman Nabi juga macam-macam manusia. Ya, nah demikian. Nah, semuanya perlu ilmu kan begitu ya. Nah, biarkan mereka melewati proses itu dan ya mereka akan memperbaiki diri mereka kan begitu. Biarkan ilmu itu bekerja. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sampaikanlah ilmu karena ilmu itu berguna bagi orang-orang yang beriman ya. Nah demikian. Dia duduk di majelis ilmu itu suatu keuntungan ya, suatu kemajuan sebenarnya. Mau duduk, mau dengar ya. Daripada orang yang nggak mau dengar gitu ya. Nah, yang nggak mau tahu gitu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, jadi jangan kita merasa rugi dengan ilmu yang kita sudah dengar kan gitu ya, merasa wah untuk apa saya tahu, untuk apa saya catat, saya nggak mengamalkannya. Ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Baik. Ya seperti orang naik sampan, ya dia berada di atas lautan dengan sampan itu, dia tidak ada kayu untuk mendayung, lalu dia katakan, wah untuk apa saya di tengah lautan ini, saya lobangi aja sampan ini. Ya tenggelamlah dia. Ya. Biarkan dia di atas sampan itu, walaupun dia tidak punya dayung untuk mengayuh, ya mudah-mudahan dia sampai ke daratan saat kelak. Ya, nah demikianlah.
mungkin perumpamaannya. Masya Wallahu Allah. a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustadz atas jawaban yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua dan terkhusus untuk penanya Umu Zaki. Semoga bermanfaat jawaban dari Ustadz. Dan masih pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Bapak Rian di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bagaimana kalau kita menuntut ilmu mencukupkan dari medsos saja karena masih pandemi? Apakah sama pahala yang didapat orang yang menuntut ilmu dari medsos dengan orang yang menuntut ilmu datang langsung ke majelis taklim? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Ya, kita pahami bersama ya pada kondisi hari ini. Ya. Ya mungkin kita masih dilanda wabah ya, kondisinya masih pandemi ya, ada protokol kesehatan yang mesti dijalani dan pembatasan-pembatasan ya yang mesti kita patuhi. Ya. Ya yang memaksa majelis-majelis ilmu ya mudah-mudahan tidak terus berlangsung ya. Ya mudah-mudahan wabah ini cepat terangkat ya. Dengan berat hati ya mungkin tidak bisa melaksanakannya karena satu atau lain alasan ya. Ya mungkin karena daerah itu zona merah misalnya ya. Nah demikian atau sedang diterapkan PSBB ya secara total dan lain sebagainya. Ya mau nggak mau kita mengambil alternatif lain untuk menuntut ilmu ya. Misalnya melalui medsos atau melalui internet ya, radio online atau televisi. Radio dan televisi seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ya itu salah satu alternatif yang perlu kita tempuh. Nah demikian ya. Nah cuma ini kan namanya tidak permanen ya, artinya tidak menjadi sesuatu yang terus menerus, tidak ya mungkin satu saat kelak majelis ilmu akan buka kembali, maka ya segeralah mendatanginya kalau sudah dibuka, karena kita tahu ya beberapa bulan kemarin itu mungkin agak bisa dilonggarkan sebelum ini meningkat kembali ya seperti bulan ini ya, beberapa majelis yang sudah dibuka sebelumnya tutup kembali kan begitu ya. Nah kalau sudah dibuka kembali kita jangan pura-pura lupa gitu ya. Atau jangan merasa keenakan gitu ya dengan ngaji online sekarang ini. Kemudian ketika majelis ilmu buka ya kita tidak menghadirinya ya, karena tentunya ada hal yang nggak akan bisa tergantikan di majelis ilmu. Ya, misalnya kehadiran malaikat sayyahun di situ kan begitu ya, langkah kita menuju majelis ilmu, pertemuan kita secara langsung tatap muka dengan ahli ilmu dan dengan para penuntut ilmu, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang nggak akan terjadi ya ketika kita ngaji secara online gitu ya. Ini anggaplah suatu kondisi darurat ya, yang mau nggak mau kita pilih ya untuk tetap bisa menuntut ilmu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana kiat-kiat istiqomah di atas akidah dan manhaj agar tidak guncang dan pelin-pelan dalam menghadapi kehidupan ini? Karena sering timbul bisikan, korbankanlah akidah dan manhajmu dalam menghadapi kehidupan ini. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukur. Iya, ini sebenarnya mukadimahnya sudah kita sampaikan tadi ya. Dan nanti ya di poin-poin berikutnya itu akan dibahas lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi. Ya, tadi kita sebutkan pilihan yang harus kita tentukan, tetapkan antara dunia ya dengan istiqomah. Tadi kita sebutkan ya perkataan ahli hikmah yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim tadi ya di dalam Madarijus Salikin ya, hendaklah kamu menjadi orang hamba yang istiqomah, bukan hamba yang berorientasi mengejar kemuliaan dunia. Artinya ya, yang bisa kita tangkap dari perkataan itu adalah antara kemuliaan dunia dan keistiqomahan adalah sesuatu yang kadang-kadang nggak bisa bertemu. Ya harus kita pilih. Ya harus ada pengorbanan yang harus kita berikan di sini. Kadang-kadang kita melihat orang sukses, kita terpancing untuk mengikuti itu. Ya. Tapi kita sebenarnya
harus menabrak banyak rambu syariat untuk menuju ke situ. Dan kita tahu itu. Tapi kita korbankan saja. Sehingga istiqomah tinggal cerita istilahnya. Ya. Kita tabrak kanan, tabrak kiri. Karena kita ingin seperti itu. Satu perkataan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ya, kadang-kadang kita ini ingin hidup orang lain itu terjadi pada hidup kita. Ya, sementara kita tahu bahwa rezeki manusia tidak ada yang sama. Ya. Rezeki manusia nggak ada yang sama. Seperti garis tangan mereka nggak ada yang sama. Allah membuka rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan menutup rezeki atas siapa yang dikehendakinya. Nah, akan sangat sulit hidup kita kalau kita berusaha untuk menjadikan hidup orang lain ada di dalam hidup kita juga. Nah, ini yang kadang-kadang memancing kita untuk keluar ya, mengejar dunia tadi. Ya, kita tahu itu batas kemampuan kita. Ya. Itu istilahnya apa? Terlalu berlebihan ya, terlalu memaksakan diri ya, kalau kita katakan bisa kata memaksakan diri untuk mengejar dunia itu. Ya, sehingga ya kita tertatih-tatih untuk bisa meraihnya. Walaupun itu harganya adalah dengan mengorbankan akhirat kita, mengorbankan agama kita. Seperti ya mungkin terjadi di dalam kehidupan banyak orang ya. Yang dulunya dia istiqomah di atas agamanya ya, menjaga nilai-nilai agamanya. Tapi ketika dia sudah keluar ya untuk mengejar dunia, semuanya berubah. Ya, satu demi satu prinsip-prinsip agama itu ditanggalkannya. 1, 2, 3 ya. Seperti kata pepatah mengatakan 1 hilang 2 terbilang. Jangan coba 1 karena akan muncul 2 begitu. Nah, di dalam kehidupan juga sama. Ketika kita mengorbankan akhirat ya ataupun nilai-nilai agama kita untuk mengejar dunia tadi ya, dengan segala pembenaran yang kita ya argumentasi pribadi yang kita buat ya. Akhirnya kita mengorbankan itu 1, 2, 3, 4, 5 dan akhirnya terus tidak terkira. Ya, jangan buka 1 karena akan muncul 2, kira-kira demikian. Kalau kita korbankan 1 prinsip agama, ya besok itu akan muncul nomor 2. Gitu ya. Hari ini dia korbankan sholat berjamaah, besok mungkin dia mau mengorbankan sholat 5 waktu. Ya, bukan berjamaahnya lagi, tapi sholatnya dia korbankan. Ya, nah, ya terjadi itu di dalam kehidupan. 1 demi 1 bertanggalan prinsip-prinsip agamanya. Ya, demi dunia tadi. Ya, berubahlah semuanya mulai dari bukan hanya akidahnya ya. Ya, mulai dari penampilannya berubah kan begitu ya. Dulu kita bertemu dengannya tidak seperti itu, sekarang berbeda kan begitu. Penampilannya juga berbeda, kadang-kadang pangling kita melihatnya kan begitu ya. Perilakunya lebih-lebih lagi, semuanya jadi berubah. Ya, karena prinsip-prinsip tadi bertanggalan 1 demi 1 ya. Itu yang kita tidak harapkan sebenarnya. Itu pancingannya dunia sebenarnya. Maka ya seperti yang dikatakan oleh ahli hikmah tadi ya. Ya, untuk istiqomah kadang-kadang kita tidak akan bisa ya menyatukannya dengan ya ambisi kita untuk mengejar dunia. Satu pilihan yang sulit memang kan begitu ya. Tapi ya seperti itu kenyataannya. Nanti akan ada pembahasannya lebih lanjut ya tentang hal tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.